Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? I hope you always healthy. Before we start from study, let's say Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my class students. Selamat datang di kelas Miss Lulu. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Amin. Hello students, today we'll learn about chapter 9 part 1. Let's play tak ada lobang. Jadi hari ini kita belajar chapter 9 atau pembelajaran pertama pada semester genap dengan tema ayo bermain tak ada lobang. Before I explain about the material, I want to tell you about the goals. In the end of the lesson, the students are able to first, tell the time, second, analyze the duration of time, third, understand how to play tak ada lobang, and the last, use simple present tense. Jadi, tujuan pembelajaran hari ini adalah Miss Lulu ingin kalian dapat yang pertama, kalian dapat menjelaskan tentang waktu. Yang kedua, kalian dapat menganalisa durasi waktu. Yang ketiga, kalian dapat mengerti bagaimana cara bermain tak ada lobang. Yang terakhir, kalian dapat menggunakan simple present tense. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yuk kita masuk ke materi. Sekarang Miss Lulu ingin kalian dapat membedakan dua jenis dari jam. Yang pertama, di sini ada jam yang modelnya seperti ini, dan yang kedua, ada jam yang modelnya seperti ini. Nah, kalau yang pertama yang bundar atau circle itu adalah analog time. Sedangkan yang kedua itu adalah digital time. Okay, now I want to explain about telling the time. Jadi, Miss Lulu akan menjelaskan tentang waktu. Look at this picture. Perhatikan gambar ini. Nah, di jam ini kita bagi dua. Ada pas dan ada to. Pas artinya lebih, sedangkan to artinya kurang. Jadi contohnya kita lihat di sini. It's 5 past 1. Artinya jam 1 lewat 5. Begitu seterusnya. Sedangkan kalau to itu kurang. Contohnya it's 10 to 1. Artinya jam 1 kurang 10 menit. Nah, begitu seterusnya, sama seperti tadi. Ingat ya, kalau pas itu lebih, sedangkan kalau to itu kurang. Kita lihat di sini, it's 2 o'clock, jam 2 tepat. It's past 5 to, jam 2 lewat 5 menit. It's 10 past 2, jam 2 lewat 10 menit. It's quarter past 2, jam 2 lewat 15 menit. It's 20 past 2, jam 2 lewat 20 menit. It's 25 past 2, jam 2 lewat 25 menit. Paham ya sampai sini tentang penggunaan pas? Nah, coba kalian perhatikan di sebelahnya. Apabila jam 2 lewat 30 menit, berarti it's half past 2 atau jam setengah 3. Sedangkan jam 2 lewat 35 menit berarti it's 25 to 3. Jam 3 kurang 25 menit. Dari mana 25 menitnya? Nah, kan di sini yang kita tulis jam 2-nya bukan jam 3-nya. Berarti kalian ngitungnya apabila jarum jam pendeknya ini di angka 3, tetapi jarum panjangnya di angka 7, begitu seterusnya. Oke, paham ya? We use at plus
time when giving the time of a specific event. Jadi, kita menggunakan at pada waktu ketika kita memberikan waktu sebuah peristiwa secara spesifik. Contohnya, the class starts at 9 o'clock. Kelas mulai pada jam 9. Itu kan secara spesifik ya. Dan contoh yang kedua, the flight leaves at 10 to 3. Penerbangan itu berangkat pada jam 3 kurang 10 menit atau jam 2 lewat 50 menit. Sedangkan we use it is or its to answer a question that asks for the time right now. Jadi kita menggunakan it is atau its itu berfungsi untuk menjawab pertanyaan untuk waktu sekarang. Jadi kalau it is or its itu digunakan untuk menjawab pertanyaan. Contoh, what time is it? It is 4:30. Jam berapa ini? Sekarang jam 4:30 atau jam 4:30. Dan contoh yang kedua, what's the time? It's 20 to 5. Jam berapa ini? Jam 5 kurang 20 menit. Paham ya sampai sini? Jadi kalau at digunakan ketika kalian ingin memberikan keterangan pada suatu peristiwa secara spesifik. Sedangkan kalau it is atau its itu digunakan untuk menjawab sebuah pertanyaan tentang waktu. Paham ya anak-anak sampai sini? We can also say to know the time. Kita juga bisa mengatakan untuk mengetahui waktu. A clock artinya jam atau pukul. Contohnya, I study English at 7 o'clock. Saya belajar bahasa Inggris pada jam 7. A quarter artinya seperempat atau 15 menit. Contohnya, she goes to school at a 10:15. Dia perempuan pergi ke sekolah pada jam 10:15. Dan contoh yang kedua, my mom works at a 7:45. Ibu saya bekerja pada jam 8:15. Half artinya setengah atau 30 menit. Contohnya, Dinda has a breakfast at a 5:30. Dinda sarapan pagi pada jam 5:30 atau setengah 6. Pas artinya lebih. Contohnya, they run at 9:20. Mereka berlari pada jam 9:20. To artinya kurang. Contohnya, he comes to the course at 35 to 2. Dia laki-laki datang ke tempat kursus pada jam 3 kurang 35 menit. EM or antemeridian yang artinya sebelum tengah hari, yaitu pada jam 12 malam sampai jam 12 siang. Contohnya, my father stays in his sister house at 1 AM. Ayah saya tinggal di rumah saudara perempuan saya pada jam 1 pagi. PM or post meridian artinya lewat tengah hari. Nah, di sini dari jam 12 siang sampai jam 12 malam. Contohnya, I have lunch at 2 PM. Saya makan siang pada jam 2 siang. Paham ya anak-anak sampai di sini? Now I have exercise for you. Sekarang Miss Lulu punya tugas untuk kalian. Arrange these words into sentences. Susun kata-kata ini menjadi kalimat. Tugasnya dikerjakan dengan kalimat lengkap. Miss Lulu tunggu hari ini ya. Thank you for watching my video. See you next week. Bye bye.